baik, masih ada 10 menit. Oke, 10 menit saya ingin berbagi dengan kalian. Ini berbagi apa yang saya punya dan saya pahami. Ini saya coba bagikan kepada kalian tentang filsafat. Santai saja ya, kita membahas filsafat dengan santai. Ini sebenarnya ingin saya bagikan ketika kelas 10, tapi sepertinya kalian masih sulit nanti memahami istilah filsafat karena kalian sudah kelas 12, sudah banyak membaca, tentu saya harap lebih mudah memahami apa yang nanti saya jelaskan kepada kalian. Dalam filsafat ada 3 bidang kajian penting atau wilayah filsafat yang menjadi dasar pembahasan ilmu-ilmu lain. Nah, filsafat ini mbahnya ilmu pengetahuan ya. Jadi mau itu fisika, kimia, agama, bahasa itu ngekor dari filsafat. Nah, 3 wilayah itu apa saja? Yang pertama, ontologi. Dari ontos dan logos, bahasa Yunani. Kemudian yang kedua, epistemologi. Dari epistem dan logos. Yang ketiga, aksiologi. Dari aksios dan logos. Nah, ontologi yang dibahas pada wilayah ontologi itu seputar ada bisa juga tentang hakikat. Misalnya, contoh pertanyaan di wilayah ontologi. Misalnya, Tuhan itu apa? Itu pertanyaan seputar ontologi. Tuhan itu apa? Sekolah itu apa? Peserta didik itu apa? Kemudian PJJ itu apa? Ballpoint itu apa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan dalam wilayah ontologi. Nah, tentu kalian sering menghadapi pertanyaan seperti itu, baik di mata pelajaran bahasa Indonesia ataupun mata pelajaran lain, seperti yang tadi ya, teks editorial itu apa, opini itu apa. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan di wilayah ontologi. Ini diwakili oleh pertanyaan what, apa. Kemudian pada wilayah epistemologi, ini tentang pengetahuan. Dari mana kita mendapatkan pengetahuan atau sumber pengetahuan itu, dan ini diwakili oleh pertanyaan mengapa. Why. Misalnya tadi, sekolah itu apa? Nah, pertanyaan epistemologinya, mengapa kita sekolah? Mengapa kita harus sekolah? Ataupun mengapa siswa ketika berangkat sekolah harus berpakaian rapi, harus seragam? Mengapa? Seperti itu. Kemudian untuk yang epistemologi terkait dengan sumber pengetahuan, nah, di sini ada 2 lagi cabang. Yang pertama, sumber pengetahuan dari rasio, ini nanti alirannya rasionalisme. Kemudian yang dari pengalaman, ini nanti alirannya namanya empirisme. Nah, contoh yang pengalaman ini tadi seperti yang dipraktekkan oleh wartawan Pandu tadi. Jadi dia menulis, mendapatkan data itu berdasarkan dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan lain-lain. Itu pengalaman empiris, bukti empiris. Contoh kasus perbedaan antara ini ya, dalam sisi epistemologi, pengalaman dan rasio. Misalnya, contoh misalnya Radit misalnya, oke, ini Radit melemparkan kayu ke sungai,
melemparkan kayu, plung, kayunya itu lurus. Tetapi ketika dilemparkan ke sungai dari Radit atau nanti kayunya itu tampak bengkok. Nah, kalau dari pengalaman ini sudah pasti pengetahuan yang tesis yang disimpulkan oleh Radit bahwa kayu bengkok ketika dimasukkan ke sungai. Tetapi dari rasio secara rasional kita tidak bisa menerima bahwa air, misalnya benda cair, bisa membengkokkan benda padat. Nah, kalau secara nalar tidak bisa diterima, tapi secara empirik dari pengetahuan dari apa yang dilihat itu nyata bahwa kayunya bengkok, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang aksiologi, ini itu seputar etika dan estetika. Etika itu ada nilai dan moral. Kalau estetika itu seni. Contohnya yang pada wilayah aksiologi, contoh misal Eunike membuat robot canggih. Nah, robot yang dibuat oleh Eunike itu jauh lebih efektif daripada manusia, maksudnya dalam sisi mengerjakan tugas di pabrik ya, misalnya di pabrik. Oke, nah pertanyaan pada wilayah aksiologi, bagaimana jika robot tersebut diproduksi secara massal? Ini pertanyaan-pertanyaan di wilayah aksiologi. Nah, ini nanti kaitannya dengan nilai dan moral. Apakah nanti ketika robot tersebut diproduksi secara massal akan berimbas pada pekerja atau buruh-buruh dan lain-lain. Sehingga kalau Eunike ini mempelajari filsafat, dia sebaiknya mengurungkan niat untuk membuat robot yang canggih agar diproduksi secara massal. Mungkin Eunike karena dia mempelajari filsafat, dia tahu robotnya tersebut bisa nanti menimbulkan banyak PHK massal, maka mungkin Eunike mengalihkan robot canggih tersebut di bidang lain, misalnya khusus untuk bidang-bidang yang membutuhkan yang tidak beresiko menghilangkan banyak pekerjaan orang lain. Misalnya robot tersebut ditugaskan di medan perang. Di medan perang. Nah, sebagai pengganti dari tentara. Jadi ketika perang, tentara yang mati itu jauh lebih sedikit. Jadi yang mati itu robot, misalnya seperti itu. Kemudian itu tadi masih ngawang-ngawang ya, ilustrasi gampangnya seperti ini. Yang ontologi. Misalnya ini gambar pensil. Apa yang disebut pensil? Coba Radit dijawab.
Apa yang disebut dengan pensil? Jod, menurutmu aja apa? Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari Radit. Saya kalau menuliskannya panjang. Sekarang begini, Dit. Kamu tadi kan fokus ke batu apa granit dan bahan yang ininya kayu ataupun plastik gitu ya. Kemudian misalnya pensil ini awalnya kan begini sebelum diraut. Nah, ketika belum diraut ini apa kita bisa menyebutnya sebagai pensil atau tidak? Nah, itu pertanyaan lain. Bisa nggak disebut sebagai pensil? Oke, kita anggap itu tadi bisa disebut sebagai pensil. Kemudian yang epistemologi. Misalnya, nah pertanyaan epistemologi, mengapa anak yang belajar menulis, bukan pasti ya, biasanya belajar menulisnya menggunakan pensil, menurut Agatha, kenapa? Karena pensil itu bisa dihapus, Pak. Karena kalau lagi belajar kan belum mahir. Oke, terima kasih. Berikutnya, aksiologi. Misalnya saya punya pensil. Nah, ketika misalnya saya mengajar, kemudian Zulfan, misalnya Zulfan ribut. Nah, saya melempari Zulfan menggunakan pensil. Ini dari sisi aksiologi, menurut Laura gimana? Apanya, Pak? Yang gimana? Saya punya pensil. Nah, ketika mengajar si Zulfan itu kan ribut misalnya. Saya marah, saya melempar Zulfan menggunakan pensil itu. Nah, dari sisi aksiologi menurutmu gimana? Meskipun sebagai guru, tapi kalau Pak Jaka ngelempar pensil, jatuhnya jadi kurang terpuji, Pak. Oke, itu berarti dari sisi etikanya kurang pas ya? Iya. Oke, nah itu gambaran singkat tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, nanti silahkan kalian coba menerapkan ke semua mapel. Misalnya kalian biologi, misalnya biologi ya, mapel biologi, di situ dijelaskan tentang materi, misalnya ini ordo, genus, spesies. Nah, kalian harus apa? Memunculkan pertanyaan-pertanyaan filsafat yang saya jelaskan tadi. Misalnya, ordo itu apa sih? Genus itu apa? Spesies itu apa? Dan pertanyaan lain, mengapa spesies A bisa bertahan, mengapa spesies B tidak bisa bertahan, dan lain-lain. Dan bagaimana jika spesies yang punah dulu itu ternyata masih bertahan sampai sekarang, bagaimana, dan lain-lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut ketika kalian lontarkan ataupun kalian catat dan kalian coba mencari jawabannya, di situ kalian secara tidak langsung
belajar sesuatu itu menjadi lebih mudah dan lebih detail. Nah, coba kalian praktekkan sedikit demi sedikit, insya Allah nanti akan kalian rasakan sendiri, tidak secara langsung ya, tapi kalian oh iya, oh ini karena ini bla bla bla, seperti itu. Saya rasa cukup sekian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk kelompok 2 dan kelompok 4 yang sudah presentasi, dan terima kasih juga untuk siswa MIPA 1.5 yang lain yang sudah berkontribusi dalam diskusi kelompok ini. Jangan lupa banyak membaca buku, dan yang pasti jangan lupa tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Maaf Pak Jaka, mau izin bertanya Pak. Ya, apa Juman? Besok yang